Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bang ya. Nama saya Rahmawati Harahap. Saya semester 5 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UINPAS Bengkulu. Nah, kali ini saya akan melakukan reportase dan juga wawancara demi memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik Reportase dan Wawancara. Sebelumnya kenalan diri dulu nih Bang. Kalau nggak kenal mungkin nggak tahu kan. Namanya siapa Bang? Nama saya Ricky Effendi. Ricky Effendi. Umurnya berapa Bang? Umurnya sekitar, kalau 89 berarti sekitar 32. 32. Ya. Oke. Abang di sini kerjanya itu statusnya apa? PNS atau gimana? Abang ini sebagai THL ya, tenaga harian lepas, atau bisa dikatakan honorer lah. Oh, no. Ya. Abang asli orang sini? Kalau asli orang Sunda, saya dari Kabupaten Bogor, Payang. Oh iya. Ya. Pekerjaan ini udah berapa lama Abang tekun? Sekitar 11 tahun. 11 tahun. Ini kan suatu dinas, Ya. yaitu Dinas Kelautan. Balai Budidaya Ikan Laut dan Pantai. Payau. Pawai ya? Pantainya dibuang jadi payau. Oh iya. Kalau kita anukan pantai, berarti pantai juga kita kelola. Oh iya iya. Itu gimana tuh Bang di dalamnya itu? Gimana? Maksudnya dinas ini nih bergerak di bidang mana dan prosesnya itu seperti Ya apa? kalau tambak ya kita paling kita ke arah pembesaran. Oh, pembesaran. Pembesaran ikan. Budidaya dengan pembesaran beda. Kalau budidaya mulai dari memijahkan ikan, nelurkan ikan sampai panen larva, sampai itu beda, itu budidaya namanya. Kalau pembesaran ya kita cari benih, bibit, mau bandeng, kakap putih, udang panami segala macam, kita kakak sini, kita besarin. Nah itu setengah pembesaran. Di balai ini sendiri itu ada berapa petak untuk budidaya ikan sendiri Bang? Kalau yang besar 4. Yang besar 4. Itu dalam 4 kotak itu terdiri ikan apa aja Bang? Nah kalau untuk saat ini kolam tengah ini kakap putih, tapi sudah dipanen kemarin sedikit ya, karena Berapa jumlah panennya Bang? nah kemarin itu nggak nyampe 10 ekor, karena gini, ikan kakap putih itu kanibalisme tinggi, dia makan sama dia. Iya iya. Ya, kalau ini nila salin. Nah, kenapa disebut nila salin? Aslinya mah ini nilanya nila air tawar, anaknya Iya. ukuran 35. Nah, kenapa disebut nila salin? Karena dia bisa beradaptasi dengan air payau, Mas. Nah, kalau ini kakap putih, kolam kita yang besar itu. Kakap putih. Setelah dipanen itu Bang, diopor kemana hasil budidaya ini sendiri? Kalau ikan nila sama ikan bandeng ya biasanya kita cari tengkulak atau yang gudang-gudang yang ada di Pulau Bay lah. Biasanya mereka kita calling nih, halo gini kan, ini ada ikan bandeng mau panen, mau beli nggak? Paling kita nego harga, ada yang 14.000 sekilo. Atau kalau yang misalnya harga ikan ini tergantung dari ini ya, dari gudang. Ada misalnya di bawah itu mungkin ada juga harga. Untuk sekali pemasukan bibit itu sekali masuk ada berapa Bang? Kalau seharusnya satu peta kolam ini panjangnya 175. Ini sekitaran 80-an lah, Iya. atau 70. Seharusnya 60.000 masuk ini. Seharusnya 60.000 masuk. Iya. Tapi kalau ini nih, kalau nila kemarin 20.000. Kakap ini sekitaran 30-an ribu lah benihnya itu. Tapi kalau kemarin waktu bibit nyampe itu sekitar kurang lebih 20.000 bibitnya. Tapi karena kanibalismenya tinggi, Ya. jadi mungkin sekitaran 10.000 lagi Bapak. Untuk bibit sendiri itu dari mana Bang asalnya? Nah bibit ini ya, kalau untuk di Bengkulu belum ada itu yang pembenihan bandeng kakap putih. Paling kita cari ke BPLP Lampung. Mereka memang khusus menangani yang istilahnya ikan-ikan yang dibudidayakan di air laut dan payau. Paling kita ngambil sana, atau kayak bandeng dulu kita ngambil dari Bali sama Jepara. Dari Bengkulu belum ada. Jadi khusus untuk di Bengkulu itu belum ada? Belum ada, setahu saya belum ada, kecuali nila. Kalau nila banyak. Selama pembudidayaan, misalnya ikan nila nih Bang, itu apa aja makanannya?
jenis dan ukurannya tersendiri nggak, Ada. Bang? Kalau bibitnya masih kecil, mulai kita kasih dari PF 500, PF 900, sudah besar nanti PF 1000. Sudah tuh pelet yang biasa kami gunakan di sini namanya Keyprofit. Keyprofit itu jenis merek dagangnya. Iya. Keyprofit 781 nggak salah saya. Itu juga ada ukurannya. Ada min 1 yang kecil, min 2 yang sedang, min 3 yang besar gitu. Dari proses awal itu mulai masuk bibit yang masih kecil hingga panen itu kira-kira jangka waktunya berapa lama, Bang? Kalau nila paling 3 bulan ya. 3 bulan, Ya. khusus nila. Untuk Nila. yang bandeng, Kalau yang bandeng 4 bulanan sih. Ya, 3 bulan sampai 4 bulan juga. Biasanya 4 hampir bulan. merata seperti itu. Ya, Abang sendiri di sini sistem kerjanya itu gimana, Bang? kalau abang sistem kerjanya digaji per bulan. Gajinya sekitar 2 juta sebulannya. Kalau kerjanya sebenarnya kalau untuk perikanan namanya ikan, kita ngurus ikan seperti ngurus anak bayi ya. Oh gitu. Ya, kita kasih makan ya nak, sore. Jadi kerja abang nih boleh katakan 1 kali 24 jam lah. Karena di sini ada penjaga malam, jadi kalau ada kerjaan malam dia yang nolong gitu. Kami batas kerja itu dari jam 7.45 sampai 4.15 sebenarnya. Tapi kalau ada ikannya bisa malam pulang. Udah maghrib. Ya karena itu. Awal mula nih abang bisa terjun untuk dalam budidaya ikan sendiri itu Nah. emang dulunya hobi atau memang ada latar belakangan? Nggak. Latar belakang, Dulu saya kan lulusan sekolah pertanian ya di Kelobak. ya? Nah, jadi pulang sekolah itu saya kebetulan SPP Kelobak ini perikanan punya provinsi, ini Balai Benih Padi. Orang tua saya di sana kerja dulu kan. Jadi kalau pulang kerja, pulang sekolah dari SPP itu sering kan pulang jam 2. Nah, sering kerja di sana. Mulai di situ senang sama ikan. Sampailah alhamdulillah syukur bisa masuk ke provinsi karena mungkin orang juga susah mau masuk. Oh ini milik provinsi ya, Bang, ya? Punya provinsi Bengkulu. Sendiri. Ya. Dan juga Bang, apa sih suka duka abang selama bekerja di dinas budidaya ikan ini? Di Ketoma di sini ya. Iya. Kalau suka dukanya ya paling kalau kolam itu tiba-tiba jebol. Karena tekstur pematang kolam ini dia berpasir ya. So kamu lihat di pasir itu kalau ada air terjun pasti terkuras. Terus secara bahasanya. Nah itu jebol ya. Satu itu. Yang kedua, kalau misalnya kita panen nih ya, hitungannya kan ada rumusnya kita mau ngering kolam. Kalender Arab dikali 4 bagi 5. Gimana tuh? Nah, misal gini. Ada lihat di kalender Arabnya, kalender kita, ditulis ada Arabnya kan? Nah, misalnya tanggal 1 di sana. Memang jadwal panen tanggal 1. Ya 1 kali 4 4 bagi 5 0, sekian. Berarti Ya. jam 12 malam kita buka kolam itu. Nah, jam 12 Seluruh kolam itu dibuka jam 12 malam? enggak mesti. Enggak mesti. Ya, karena kita lihat rumus di kalender tadi. Ya. Kalau itulah paling kalau makan nggak teratur, ya makan nggak teratur kadang pas kalau sakit mas sering juga kita karena bekerja di air. Tapi itu balik lagi dengan diri kita. Ya, niat kita lah mau kerja gitu. Ini Bang, ada nggak kira-kira tamu atau kunjungan dari orang-orang penting lah setidaknya yang untuk membesarkan budidaya ikan ini? Kayaknya nggak belum ini sih. Paling anak-anak magang itulah paling. Mana magang? Iya, kalau orang penting itu siapa ya? Karena selama sini nih paling dulu kayak Sekda dulu ya masih Pak Suroto itu sering main ke sini dia. Pak Gubernur JH juga sering main ke sini. Di balai budidaya ini Bang, berapa orang pegawainya Bang? Kalau nggak salah sama anak honornya 20. 20 orang. Ya, anak honornya saya dengan Pak Jatmiko tadi itu yang di lapangan penjaga malamnya 3. Di sini 1, di Padang Harapan 1, di dalam situ 1. Masuk ke Lentera Merah, masuk ke dalam ya. Iya. Ke arah lokalisasi di situ kan ada kantornya betul ya. Dulu kantor BBLP di sana. Karena jauh ya mungkin pindah sini ya. Di saat memanen itu alat
pintu air itu kalau bahasa kita berikannya kan monik namanya. Monik ya. Iya. Nanti dipasang kolongannya jam berapa itu kita hitung kan bisa jam 1 malam buka. Nah, sudah kita buka, kita siapkan jala seperti itu. Jala ya, jaring. Iya. Kalau biasanya kalau untuk bandeng jaring ya. Terus kita lihat dulu kalau misalnya orang beli mau partai besar, kita kasih namanya samponen. Ya, samponen itu racun organik ya, berasal dari biji teh ya. Itu hanya membunuh darah merah, nggak darah putih. Udang, kepiting nggak mati, tapi nggak apa-apa untuk manusia. Saya kalau misalnya saya makan itu ini beracun, ini sampai saya nggak di sini kan, itu dikering habis. Itu udah, pokoknya ikan itu nggak ada sisa lagi. Nah, itu. Dan untuk sistem perawatan di balai budidaya ini sendiri apa aja nih Bang? Perawatan gimana? Perawatan Kebersihan dan lain-lainnya kayak gitu. Ini kebetulan deh, bersih ya, kelihatan ada semua ya. Kebetulan nih memang kata saya nggak ada anggarannya, belum ada anggarannya untuk merumput ini. Lepas sebetulnya. Ya, Masih dengan manual. masih pakai mesin rumput kita. Tapi kalau untuk kolam-kolam yang jebol itu kita beli karung, kita pakai cangkul, pakai dodos. Ya. Nanti si karung masukin tanah lumpur ini, kita angkat tutupnya lubang. Kalau orang yang nggak biasa ya Nggak telaten. Bakal hancur. Kido ada bahasa gitu. Iya. Nah ini terakhir nih Bang, apa sih harapan Abang dari pekerjaan Abang ini dan juga untuk pemerintah khususnya di provinsi? Karena ini milik provinsi kan kebetulan. Ya, harapan abang sih semoga ini masa pandemi sisa ya, sebelum selesai. Kalau selesai ini mungkin anggaran sudah ada mungkin. Oh jadi terbatasnya anggaran itu karena Covid. COVID. Kalau kata saya ya, karena Oh, Covid gitu. jadi anggaran nggak ada. Jadi selama COVID ini Bang bisa dikatakan pihak pemerintah tidak ada mengeluarkan anggaran. Nah, itu kurang paham juga. Tapi kalau kata saya ya gitu. Seperti itu. Kantornya. Kadang kita nggak ada anggaran. Baik Bang, terima kasih Ya. sudah berkenan untuk diwawancarai. Sangat bermanfaat dan menambah ilmu kami tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.